Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak di sana? Semoga kabarnya sehat selalu ya sayang ya. Hai, kembali lagi bersama di sana dalam pembelajaran tematik. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, angkat tangannya, tundukkan kepalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qauli. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan berdoa tadi, apa yang kita lakukan nantinya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagi anak di sana diberikan pemahaman dalam memahami materi nantinya ya Nak ya. Baiklah, kita lanjutkan materi tematik kita masih di tema 5 dan masih di subtema 1 tentang keadaan cuaca, tapi di pembelajaran 3 dan 4. Adapun tujuan pembelajaran kita di pembelajaran 3 dan 4 ini adalah yang pertama itu abang dan kakak bisa menemukan kata atau istilah yang berhubungan dengan pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Kemudian abang dan kakak bisa mengidentifikasi pecahan sebagai bagian dari benda yang konkret. Konkret itu artinya yang nyata. Kemudian abang dan kakak bisa menjelaskan dan menuliskan pentingnya sikap bersatu dalam keberagaman yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Inilah tujuan pembelajaran kita ya Nak ya. Baiklah, kita mulai dengan membaca. Nah, di sini ada teks tentang persahabatan antara matahari dan awan. Mari kita baca bersama ya Nak ya. Matahari telah lama bersahabat dengan awan. Mereka saling membantu satu sama lain. Terkadang mereka berbagi cerita ataupun keluh dan kesah. Suatu hari, matahari terlihat kesal. Aku akan keluarkan sinar terikku untuk bumi, ucap matahari. Mengapa engkau ingin bersinar terik, sahabatku? Tanya awan. Aku sedang kesal. Manusia sering tidak disiplin, jawab matahari. Maksudmu bagaimana? Manusia yang tidak disiplin. Mengapa engkau yang kesal? Tanya awan. Nah, selanjutnya, apa yang bisa kita temukan dari teks tersebut? Nah, kita baca lagi selanjutnya ya. Iya, mereka sering seenaknya saja. Sudah aku bangunkan pagi hari, kemudian menggunakan sinar yang lembut, akan tetapi mereka tetap tidak bangun. Saat siang hari, sinarku sangat terik. Mereka malah asik bermain. Harusnya mereka beristirahat di rumah. Sinar terikku saat siang hari dapat membakar kulit mereka, ungkap matahari. Mungkin manusia tidak bermaksud demikian, matahari. Mereka tidak bermain saat sinarmu terik. Mereka ingin memanfaatkan cuaca cerah itu, ujar awan. Kamu bayangkan, saat wajahmu bersembunyi terus di balik tubuhku, hujan turun sepanjang hari. Manusia tidak dapat melakukan aktivitasnya. Jadi, hari ini engkau menampakkan wajahmu. Mereka memanfaatkannya untuk bermain. Nah, di sini kita akan menemukan kata-kata yang ada kaitannya dengan cuaca. Kemudian dari teks ini juga kita akan mengambil hikmahnya. Apa yang ada di dalam teks itu adalah yang pertama itu cerah. Nah, yang berhubungan dengan cuaca di situ adalah cerah, kemudian sinarnya, kemudian hujan, matahari, awan, dan terik. Nah, terik ini artinya cahayanya sangat terang, jadi sehingga menyengat ke tubuh kita ya Nak ya. Pesannya adalah kita harus mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita dan harus menyayangi sahabat kita dan selalu harus berpikir yang baik-baik kepada orang lain. Ya Nak ya, artinya apa? Kita harus berbaik sangka kepada orang baik. Kalau bahasa Arabnya adalah husnuzon ya Nak ya, husnuzon. Jadi jangan kita berpikiran yang buruk-buruk terhadap orang lain. Ya Nak ya, oke, bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya adalah makanan khas daerah. Makanan khas daerah ini maksudnya adalah makanan tradisional yang ada di daerah tersebut. Nah, ciri-ciri kalau kasih itu adalah ciri. Jadi makanan ciri-ciri dari daerah itu, seperti itu dia. Nah, Siti dan Lani sedang berdiskusi. Mereka berdiskusi tentang asal daerahnya.
daerah yang menjadi asal-usul orang tua mereka. Dayu berasal dari Bali, Siti berasal dari Padang. Setiap daerah memiliki makanan khas yang berbeda. Tahukah kamu makanan yang dan minuman khas daerahmu? Kira-kira tahu nggak ya nak ya? Nah, kemudian kita tahu nggak ya makanan dan minum khas daerah kita? Kemudian, apa nama makanan dan minuman khas yang ada di daerah kita tersebut yang enak dimakan pada saat cuaca hujan? Nah, biasanya saat hujan kita menyantap makanan atau minuman yang menghangatkan tubuh. Nah, contohnya seperti berikut. Ini adalah contoh makanan dan minuman yang disantap saat cuaca hujan. Nah, contohnya adalah bajigur. Bajigur itu adalah minuman yang berasal dari Jawa Barat. Wedang ronde dari Jawa Timur. Jawa Tengah, astagfirullahaladzim, maaf ya nak, Jawa Tengah. Empek-empek adalah Palembang, bandrek atau saraba dari Makassar, teh talua Sumatera Barat, seblak dari Bandung, mie Aceh dari Aceh, sedang soto Medan berasal dari Medan. Nah, ini adalah contoh makanan dan minuman yang bisa disantap saat cuaca hujan berasal dari daerahnya masing-masing atau asal dari makanan tersebut ya nak ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang pecahan yang berhubungan dengan soal cerita. Nah, di sini ibu membuat telur dadar satu bundaran besar dan dipotongnya menjadi 8. Nah, seperti ini dipotongnya. Kemudian setiap anggota keluarga mendapat 2 potongan. Kira-kira berapa ya? Kalau diambil 2, setiap satu orang itu mendapat 2. Nah, kira-kira berapa lah anggota keluarga yang mendapatnya? Iya, berarti 2/8. Ingat semalam Miss bilang, berapa yang dimakan setiap orang, maka itu dulu sebagai pembilangnya. Berarti 2. Nah, kan yang diambil 2 kan setiap orangnya. Berarti 2 per. Semua potongannya dihitung sama yang dimakan. Berarti 2/8. Enak ya. Maka 2/8 setiap orangnya. Selanjutnya adalah seperti berikut. 1 buah sosis dipotong menjadi 6. Nah, seperti ini dia sosisnya. Dipotongi sudah 6. Kemudian sosis itu dibagi untuk ayah, Siti dan adik. Berarti dibagi kepada 3 orang. Nah, berarti dibagi 3 orang. Ingat, kalau pecahan itu harus pembagian sama besar. Berarti 6 dibagi 3 berapa? 2 kan per orang, berarti pecahannya adalah 2/6. Ini ya, 2/6. Setiap orangnya mendapat 2/6. Oke, bisa dipahami ya nak ya. Nah, tugas anak Miss Ana adalah tuliskan 2 makanan khas daerah. Nah, yang kakak abang ketahui yang bisa disantap saat cuaca hujan beserta asalnya. Kalau kemarin kan tugasnya makanan khas, ya kan, atau makanan yang menghangatkan di saat hujan. Nah, kalau ini makanannya, memang makanannya tapi yang berasal dari daerahnya dan dituliskan dari mana asalnya. Contoh tadi ada di sana, soto Medan berasal dari Medan, seperti itu ya nak ya. Jangan dibuat yang Miss buat sebut lagi ya. Oke, oke, bisa dipahami ya. Demikianlah materi tematik kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi anak Miss Ana di rumah dan tetap semangat belajar di rumahnya Naya ya. Dan tetap laksanakan sholat 5 waktunya agar doa anak Miss Ana itu diijabah oleh Allah dan pandemi ini cepat berlalu. Miss akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pembelajaran selanjutnya.